Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bonifacius Bintor, Guru Mapal PJOK SMP Negeri Satap Golopopa, Kabupaten Manggala Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan materi ajar permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Yang pertama, pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pemain atau dua pasang yang saling berlawanan dalam suatu lapangan yang berbentuk persegi yang dibatasi oleh jaring atau net yang terletak pada bagian tengah lapangan yang membagi dua bagian yang sama. Yang kedua, sejarah bulu tangkis. Sejarah mencatat bahwa olahraga bulu tangkis sebenarnya sudah ada pada abad 2000 sebelum Masehi di Mesir kuno dan di Cina. Dulu rakyat di Cina menggunakan nama Jiangxi untuk menyebut bulu tangkis. Perkembangan bulu tangkis mulai pesat ketika pada era modern rakyat Inggris melakukan permainan yang diberi nama Battle Royale. Hingga akhirnya pada abad ke-19 para tentara Britania menyempurnakan permainan bulu tangkis dengan menambahkan net atau jaring yang dipasang untuk memisahkan pemain yang saling berlawanan di wilayah Pune, India. Permainan di India tersebut dinamakan pon. Perkembangan bulu tangkis semakin pesat hingga akhirnya pada tahun 1934 Federasi Bulu Tangkis Internasional atau IBF dibentuk. Pada tahun itu anggota IBF adalah Inggris, Wales, Irlandia, Skotlandia, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, Prancis, dengan India. Turnamen besar mulai dilakukan dengan sebutan Piala Thomas, Piala Abar, Piala Sudirman, dan kejuaraan dunia lainnya. Yang berikutnya, aturan permainan. Jumlah pemain. Olahraga bulu tangkis bisa dimainkan dengan cara 1 lawan 1 atau bisa juga dengan cara 2 lawan 2 atau pasangan. Dalam turnamen resmi atau pertandingan bulu tangkis dibedakan menjadi beberapa partai. Partai tersebut yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Yang pertama, tunggal putra. Partai tunggal putra dalam olahraga bulu tangkis dimainkan oleh dua pemain yang saling berlawanan. Pada partai ini pertandingan antara satu pemain atau dengan satu lagi pemain putra untuk memperebutkan juara. Kedua, tunggal putri. Tunggal putri adalah permainan bulu tangkis yang dilakukan oleh dua pemain yang saling berlawanan. Berbeda dengan tunggal putra. Tunggal putri adalah partai yang dimainkan oleh satu pemain putri, satu pemain putri. Ganda putra. Berbeda dengan partai tunggal atau partai ganda yang dimainkan oleh dua pasang pemain yang saling berlawanan. Hal ini berarti setiap lagu memainkan dua orang untuk melawan dengan pemain lawan tim yang berbeda. Sesuai namanya, ganda putra berarti dua pasang pemain dalam tim tersebut dimainkan oleh dua pasang pemain laki-laki. Yang berikutnya, ganda putri. Berbeda dengan ganda putra, pada ganda putri dua pemain dalam satu tim haruslah wanita, sehingga akan ada 4 wanita yang dibagi menjadi dua pasang tim yang akan saling memperebutkan kemenangan.
Ganda campuran. Ganda partai ganda campuran terdapat 2 tim yang akan saling bertanding, di mana setiap regu atau tim harus memainkan 1 pemain laki-laki dan 1 pemain wanita. Yang berikutnya perlengkapan permainan. Yang pertama, lapangan, shuttlecock, raket, dan sepatu. Untuk lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang terbagi atas 2 wilayah dan dipisahkan oleh net. Lapangan bulu tangkis dibedakan 2, yaitu lapangan untuk permain tunggal dan lapangan untuk permain ganda. 2 jenis lapangan tersebut menjadi satu sehingga lapangan bulu tangkis menampakkan garis-garis yang bertumpuk. Berikut spesifik lapangan bulu tangkis. Panjang lapangan 13,41 meter, lebar lapangan 6,10 meter. Ukuran tinggi tiang net 1,55 meter, ukuran tinggi atas net 1,52 meter. Ukuran jarak dari net hingga garis servis 1,98 meter. Net terbuat dari tali halus dan berwarna gelap. Lubangnya berjarak antara 15 mm. Panjang sesuai dengan lebar lapangan, yaitu 6,10 meter, dan lebarnya 0,76 meter dengan bagian atasnya mempunyai pinggiran pita putih selebar 5 cm. Shuttlecock atau cock. Shuttlecock adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Spesifik cock yaitu panjang bulu 60-70 mm, diameter gabus 25-28 mm, garis tengah ujung lingkaran bulu 54 mm, jumlah bulu 14-16 helai, berat bola 4,73 sampai 5,50 gram. Raket merupakan peralatan yang wajib yang ada jika ingin bermain bulu tangkis. Raket digunakan untuk memukul dan menangkis shuttlecock agar tidak jatuh di daerah pertahanan. Raket yang bagus adalah raket yang ringan dan memiliki tegangan senar yang sesuai. Saat ini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap perbandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Dan terakhir, sepatu. Sepatu merupakan bagian yang penting dalam permainan bulu tangkis. Sepatu dan kaos kaki yang nyaman akan membantu pemain dalam setiap langkah penting, baik untuk kestabilan saat menyerang maupun bertahan dari smash lawan. Pijakan yang kuat bisa menghindarkan pemain dari cedera. Berikut aturan pertandingan. Pertama, servis, jumlah nilai poin, bentuk permainan. Untuk yang pertama, servis. Servis adalah pukulan bola pertama mengawali pertandingan dimulai. Dalam permainan bulu tangkis, cara melakukan servis adalah sebagai berikut. Apabila pukulan servis yang dilakukan oleh penyaji servis tidak dapat dikembalikan oleh penerima servis, penyaji servis mendapatkan tambahan nilai 1 angka. Yang kedua, apabila penerima servis dapat mengembalikan shuttlecock dengan baik dan penyaji servis gagal mengembalikan, maka shuttlecock dengan baik, maka shuttlecock dengan baik dan penyaji servis tidak mendapat nilai. Maka yang kedua, jumlah nilai poin. Jumlah nilai dalam pertandingan adalah 15 apabila tidak terjadi skor sama. Hal itu terberlaku untuk permainan tunggal putra dan ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Jumlah nilai dalam pertandingan tunggal putri adalah apabila tidak terjadi skor yang sama adalah 11. Apabila terjadi skor sama pada skor 13, maka dilakukan penambahan angka.
Dan apabila terjadi skor sama pada angka 14, maka dilakukan penambahan 2 angka. Pada permainan tunggal putri, jika skor sama terjadi pada angka 9, dilakukan penambahan angka 3, dan jika terjadi skor sama pada angka 10, maka dilakukan penambahan 2 angka. Bentuk permainan tunggal. Permainan tunggal dalam permainan bulu tangkis. Untuk tunggal, baik tunggal putra atau tunggal putri, garis lapangan yang dipakai adalah garis dalam bagian pinggir lapangan, dan garis luar untuk garis yang berbeda berada di belakang. Permainan ganda. Dalam permainan ganda, garis yang dipakai untuk pinggir adalah garis yang sebelah luar, sedangkan garis di belakang adalah garis yang di bagian dalam. Permainan bulu tangkis ada ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Ganda campuran adalah pasangan bulu tangkis yang terdiri dari putra dan putri. Tujuan dan manfaat bulu tangkis. Tujuannya dari olahraga bulu tangkis yaitu untuk memukul kok dengan menggunakan raket hingga melewati jaring atau net dan mendarat di area lapangan lawan. Manfaat untuk kebugaran jasmani, mengembangkan atletik, kesehatan sosial, fleksibilitas dan kekuatan otot, mengurangi resiko diabetes. Induk organisasi bulu tangkis. Organisasi dunia yang menaungi bulu tangkis pertama kali dibentuk pada tahun 1934, yaitu International Badminton Federation atau IBF. Negara yang berpartisipasi di dalamnya adalah Skotlandia, Inggris, Irlandia, Denmark, Wales, Selandia Baru, Kanada, Belanda, dan Prancis. Sebagai pelopornya, kemudian pada tahun 1930 India bergabung sebagai afiliat saat pertemuan extraordinary general meeting di Madrid pada September 6, ada yang mengusul perubahan nama ini induk organisasi dari International Badminton Federation IBF menjadi BWF, Badminton World Federation. Kemudian usul ini diterima oleh seluruh delegasi yang hadir pada saat itu. Di Indonesia sendiri, organisasi yang mengatur bulu tangkis adalah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI didirikan pada tanggal 5 Mei 1951 di kota Bandung. Berikut umpan balik materi ajar. Berikutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.